Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar tajwid praktis ya, yang saya ambil dari juz amma ini. Hukum nun mati atau nun mati dan tanwin. Nun mati ini seperti ini ya. Nun mati dan tanwin an in un. Hukum nun mati atau tanwin. Nah, kita harus ketahui dulu huruf hijaiyah ini bila bertemu dengan nun mati atau tanwin, nun sukun, ada yang bilang nun mati, ada yang bilang nun sukun atau tanwin. Nah ini mempengaruhi bunyi yang berlainan. Atau bisa dikatakan hukum nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah idhar. Kemudian idgham, ada iklab, dan ada ikhfa. Nah, ini ya. Ini hukum nun mati atau tanwin saat bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi 4 cara baca. Ada idhar, ada idgham, ada iklab, dan ada ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Ini ya. Yaitu bunyi nun mati atau nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Baca jelas N ya, N apa adanya. Atau kalau di Quran warna kita itu yang warnanya hitam, netral, dibaca apa adanya, tanpa dengung, tanpa guna, tanpa ikhfa ya. Pokoknya mah dibaca apa adanya jelas. Nah, huruf idhar ini ada 6, yakni ini aha ho agoha. Kalau urutan di sini adalah ya aha agin ain ha kho, terserah lah urutan ya. Kalau di buku hijau kita lebih enak ngapalinnya ya gitu. Tuh a ha kho a go ha aha ho agoha agoha. Atau yang ini urutannya boleh ya, silahkan mana aja yang mudah dihafal. Adapun contohnya, nah ini ya contoh nun mati atau tanwin apabila berhadapan dengan huruf hamzah. Tuh yan au na nih ya, mana nih nun sukunnya ini, tuh nun sukunnya ini tuh ketemu hamzah satu kalimat, yan au na itu ya, atau tanwin ketemu hamzah atau alif nih itu ya. Tuh kulun ini domatain. Ini salah satu dari tanwin ini ya. Tanwin itu bisa an, bisa in, dan bisa un. Ini an, patah tain. Yang di bawah ini in, kasrotain. Yang di atas itu un, domatain. Ini tanwinnya. Nah, tanwin ini saat berhadapan dengan huruf-huruf idhar dibacanya jelas tuh kullun amana. Ini tanwin ketemu alif atau hamzah. Itu ya. Kemudian yang kedua saat bertemu dengan ha. Anharo nih nun matinya ya. Ini nun sukunnya. Ini nun sukunnya nih, nun sukunnya ini ketemu dengan ha. Ini ha. Ha ini dalam posisi di tengah ya. Ha itu ada di awal, di tengah. Nah ini ha. Oh ha. Ha ya. Kemudian qaumin hadin. Ini kasrotain ketemu dengan ha. Idhar. Min ghillin. Nih nun mati ketemu ghin ya. Ghin. Nun mati ketemu ghin. Min ghillin. Ajrun ghairu mamnun. Nih domatain. Doma 2 ketemu ghin ya. Kemudian huruf ain nih. Nun mati ketemu ain tuh, nun mati ketemu ain, nun sukun ketemu ain. Idhar hukumnya ya, dibacanya jelas. Min ilmin. Goniyun anil alamin. Ini domatain ketemu ain, domatain ketemu ain tuh ya. Kemudian ha, huruf idharnya ha. Ya, nih. Kapan terjadi nih saat wan har, nun mati ketemu ha. Nun sukun atau nun mati ketemu ha. Kemudian ini narun hamiyah, domatain tuh tanwin ketemu ha.
Bisa dibilang domah tain atau tanwin podo bae ya. Cuman kalau tanwin itu unsurnya 3, ada patah tain, ada kasroh tain, domah tain. Nah, satuannya dari tanwin itu nah ini patah 2, kasroh 2, domah 2. Kemudian huruf idharnya kho, mana dicontoh nih. Min khairin, nun mati ketemu kho. Nun mati nih ketemu kho, nun sukun ketemu kho. Yauma idin khosyiat, khosyiah. Tuh kasroh tain ketemu kho. Nah, bisa dikatakan nanti bahwa yang dikatakan hukum nun mati atau tanwin itu tulisan dan bacanya sama. Ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Jadi tanpa dengung, tanpa ditahan, tanpa idgham, tanpa ikhfa kesamar ya. Nah ini adalah hukum nun mati atau tanwin menurut buku praktis. Nanti kita belajar juga menurut buku hijau ya. Nah, dibanding-banding lebih mudah mana. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham kapan terjadi? Yaitu sama aja, yaitu bunyi nun mati atau tanwin. Tanwin ini unsurnya ya, bisa patah tain, patah 2, kasroh 2 atau domah 2. Ya, nun mati atau tanwin melebur ke dalam huruf yang mengiringinya hingga bunyinya tidak jelas lagi. Nah, idgham hurufnya ada 6. Nah ini ya, ro, lam, waw, mim, nun, ya. Ini atau ya, nun, mim, waw, lam, ro gitu ya. Terkumpul dalam yarmaluna. Nah, idgham dibagi menjadi 2 jenis, 2 bagian. Pertama idgham bigunah. Idgham bigunah, idgham yang disertai dengan dengung. Nah contohnya ini. Yang pertama idgham bigunah. Diidghamkan, dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Idgham bigunah hurufnya ada 4. Terkumpul dalam yanmu ya. Ya, nun, mim, waw, yanmu. Ini kita kasih contohnya ya. Tuh. Ya. Saat nun mati nih, nun mati. Nun mati ketemu ya, maka dibacanya jadi man, jadi mai yakulu. Atau ya apa saat tanwin di situ kebetulan kasroh tain nih, kasroh 2 ketemu ya. Yauma idin jadi yauma idi. Tuh. Bisa dikatakan kalau idgham ini tulisan dan bacaan beda. Kalau idhar kan tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya begitu, dibacanya begitu. Idgham enggak. Kalau idgham ditulisnya ada bunyi n-nya, dibacanya n-nya hilang. Man jadi mai yakulu. Yauma idin jadi maidi yasdur. Min nutfah. Nun mati ketemu nun ya. Min nutfah. Ini izoman nakhiron, ini patah tain ketemu dengan kho ya. Izoman nakhirah. Itu idgham bigunah disertai dengan dengung ditahan. Kemudian mim. Nah, nun mati ketemu mim. Mim masad. Di Quran cetakan Indonesia dan sebagian di Quran cetakan Timur Tengah juga di sini sudah dibantu tasdidnya. Jadi idgham itu ada cirinya, ada tasdid. Salah satunya untuk mudah ngapal ya. Nah ini ada tasdid di sini. Itu ada kayak ada kayak mahkota ya, ada kayak raja gitu. Ah, mim masad, nun mati ketemu mim. Mim masad, hablum, mim masad, lum. Ini 2 ya sebetulnya ini. Ini domah tain ketemu mim, idgham bigunah. Nun mati ketemu mim juga idgham bigunah. Jadi ada 2 ya. Hukum di sini ada domah tain, ini domah tain ketemu mim. Ada nun sukun, nun mati ketemu mim. Jadi 2 idgham bigunah dua-duanya ya. Hablum mim masad. Min ketemu waw jadi meu. Di sini ada tasdidnya kalau di Quran. Meu wali gitu, atau meu waliyin. Abi lahabin ini tanwin ketemu waw ya. Abi lahabiu watab. Kasroh tain bertemu dengan waw huruf idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Nah saat ketemu lam nih lihat nun mati tuh. Lain jadi la ilam yantahi. Ini saat tanwinnya betul sih domah tain. Fawailun jadi fawailul lil musallin. Min jadi mir rusulih. Fi isatin jadi tir. Nah ini idgham bila gunnah ya. Itu dulu ya, idhar dan idgham. Ini menurut versi tajwid praktis yang saya ambil dari juz amma. Nanti tetap buku hijaunya juga ada.
tajwid buku putihnya juga ada, tajwid buku oranye, buku merahnya juga ada. Mudah-mudahan dari sekian buku, masa sih nggak masuk pelajaran kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.